Chapter 32-33. CEO muda dan nona muda. Geralt menoleh untuk melihat wajah Karina yang menunduk dan terlihat sangat murung. Lo kenapa? Lo mau dijodohin ya, G? Iya. Terus lo nurut aja gitu? Iya. Kok bisa? Padahal lo gak kenal dia, gak cinta dia. Terus gimana kalian melakukan malam pertama? Atau gimana kalian akan melewati hari-hari dengan hati yang dingin? Geralt tersenyum tipis lalu mendekat. Ia duduk di tepi meja kerjanya, menghadap Karina yang masih berdiri tanpa bergerak. Ia meraih kedua tangan Karina dan menariknya lebih dekat lagi. Tadinya gue cuma berpikir begitu, tapi gue mencoba memberi ruang hati gue untuk mengenalnya. Alhasil dia berbeda dari wanita yang pernah gue kenal. Apa lu gak coba cari cewek yang lu cintai? Karina tahu gak? Gue dulu pernah berjanji ke seseorang dan gue akan kembali untuknya. Tapi saat bertemu, dia malah gak kenal sama gue. Jadi gue kecewa. Alasan itulah kenapa gue menerima perjodohan ini. Jelas Geralt seraya menggenggam tangan Karina yang lembut. Keduanya menarik napas dalam, seolah hanya bisa menerima garis takdir yang sudah ditentukan keluarga bangsawan mereka. Gue mau tanya, seandainya lu ada di posisi gue sekarang, apa yang bakal lu lakukan? Kabur, seperti yang gue lakukan sekarang ini. Geralt lanjutnya dalam hati. Seperti yang lu lakukan sekarang Karina, batin Geralt. Kenapa? Tanya Geralt. Ya, gue nggak bisa bercinta sama mayat hidup. Apalagi menghabiskan sisa hidup gue dengan sebongkah batu. Ogah. Geralt terkekeh dan kembali berdiri menggenggam tangan Karina. Tetapi baru selangkah kaki Geralt berjalan, Karina sudah menahannya dan membuat ia harus berbalik. Gue boleh tanya enggak? Apa? Sebenarnya hubungan kita ini punya nama enggak? Akhirnya kamu menyadari juga nona mudaku yang manja. Kenapa baru sekarang kamu mempertanyakan itu? Kau tahu sejak lama aku ingin mendengar kalimat itu darimu. Karina Adesta, gumam Geralt dalam hati. Geralt lagi-lagi menarik napas panjang dan dalam. Ia pun kembali mendekat dan kali ini tatapannya sangat hangat dan lembut. Kalau gue kasih lo pilihan, apakah lo mau menjadi sekretaris atau nona muda gue? Mana yang akan lo pilih? Limited edition. Geralt menggeleng pelan sebagai jawaban atas pertanyaan Karina. Kalau begitu gue milih jadi keduanya. Geralt semakin mendekat dan Karina hanya menyerah karena hatinya sungguh tak rela melihat pria itu bersama wanita lain. Kalau begitu, mulai sekarang tetaplah di sisi gue selamanya. Menjadi sekretaris gue dan hidup bersama gue menjadi nona mudaku. Bisiknya di telinga Karina yang dikecupnya. Geralt beranjak pergi dengan meninggalkan senyuman lembut yang menggoda. Sementara Karina hanya menatap senyum tanpa berkedip sedikit pun. Dasar malaikat pajangan, kamu terlalu sempurna Geralt, sampai aku nggak rela wanita lain mendekatimu, batin Karina. Sejak kembali dari Paris dan sejak Geralt menculiknya untuk yang kedua kalinya, Karina kembali bekerja di perusahaan Geralt dan mulai disibukkan dengan audit keuangan akhir tahun. Masa-masa menyeramkan bagi tim akuntan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Karina bahkan tak bisa tidur nyenyak lantaran dikejar deadline. Begitu juga dengan Geralt yang mulai melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk mengadakan rapat evaluasi tahunannya guna mengetahui perkembangan kinerja karyawan dan perkembangan bisnis. Untuk yang di luar negeri aku serahkan ke papi ya. Tawar Geralt pada Lohan, sang ayah. Iya, kamu pergi kunjungan sama siapa? Biasa, Tommy sama sekretaris aku.
Karina Adesta. Oh, papi kira cewek lain. Kalau sama dia papi tenang. Asal kamu tahu, si duplikannya om ragebmu itu otaknya jauh lebih cerdas dan jelis dibanding dengan ayahnya. Sudah, papi jangan terlalu nyanjung dia. Bagiku dia cuma cewek bego. Buktinya sampai setahun ini dia nggak sadar kalau aku kerjai. Bukan dia yang bego, kamunya yang pelin-pelan. Omel Lohan mencemarahi Gerald. Chapter 33. Karina tanpa mengawas melihat raut Gerald yang mulai mengusut. Loh, kenapa kusut gitu? Mau gue siram lagi? Tanyanya dengan nada ketusnya sambil menaruh berkas di meja Gerald. Awas kalau lo berani sama gue. Kalimatnya terputus dan menenggelamkan diri ke dokumen kerjanya. Jadi orang jangan cemberut melulu. Lo mau tampang malaikat lo itu berubah jadi kakek-kakek umuran 90-an. Ejek Karina. Sudah, mending lu diam deh. Nih, print email dari Bali. Ucapnya menyodorkan iPad kepada Karina. Di saat keduanya tengah sibuk dengan setumpu pekerjaan yang mengantri di depan meja mereka, tiba-tiba pintu ruangan kantor Gerald terbuka dengan keras, membuat keduanya terperanjat. Ya ampun, jerit keduanya bersamaan. G, kamu harus tanggung jawab, bentak Cherry tanpa basa-basi. Maksud kamu apa? Aku hamil. Gerald dan Karina saling berpandangan. Sebuah badai angin di siang bolong tanpa aba-aba datang menyambar hati mereka. Jangan ngawur kamu. Kita nggak pernah tidur bareng. Pernah. Kapan? Waktu kita mabuk bersama. Kamu lupa, kamu tidur di apartemen aku. Jelas Cherry. Pikiran Karina seketika menjadi kacau. Gadis itu tak ingin mendengar lebih banyak lagi dan ia beranjak keluar. Namun, suara keras Gerald yang berusaha menghentikannya, Karina abaikan begitu saja. Karina, berhenti. Karina, gue bilang berhenti. Sekali lagi lu melangkah, gue nggak akan sungkan ke lu lagi. Gertak Gerald. Ketika ancaman keluar dari mulut Gerald, membuat Karina urung melanjutkan langkahnya. Sekarang ia harus menelan rasa pahit sakit hatinya. Cherry, kamu pergi sekarang. Kalau enggak, aku akan lepas kontrol. Cherry semakin menjadi. Ia bahkan tak mau menuruti peringatan Gerald. Tanpa peduli lagi, Gerald mendekat dan menampar wanita licik itu. Asal kamu tahu, Gerald, cewek miskin ini sebenarnya udah punya pacar. Aku bertemu dengannya di Paris dan dia berada di dalam toilet bareng pacarnya. Jelas Cherry menatap tajam ke arah Karina yang sedang memasang wajah cemas. Diam kamu, Cherry. Jangan mengada-ngada. Kalau kamu kesini ingin merebut Gerald, silakan. Aku enggak akan menghalangimu. Tapi jangan membuat berita yang kamu sendiri enggak tahu persis. Tuntun Karina. Cherry, aku mohon pergilah. Nanti kita selesaikan masalah ini. Titah Gerald lagi. Cherry beranjak pergi. Ini tinggal Karina dan Gerald. Keduanya masih berdiri berjejer dan saling membisu. Gerald merogoh ponselnya dan menelepon Tommy. Tom, kamu kunci lift CEO. Aku enggak mau menerima tamu. Entah siapapun itu. Aku ada urusan pribadi. Titahnya. Gerald berbalik meraih tubuh Karina dan menatapnya. Tangannya mendarat di pipi Karina, menyeka air matanya yang sejak tadi membanjir. Kamu gak mau jelasin ke aku, Karina? Tanyanya memelankan suaranya. Karina kaget begitu Gerald mengubah cara berbicaranya menggunakan aku dan kamu. Tidak seperti dahulu lagi. Karina jelas senang. Tetapi ia berusaha
Menyembunyikan hingga tanpa sadar Karina pun mengikuti panggilan yang sama dengan pria itu. Ya, aku memang ke Paris sama Leo, tapi kami hanya sebatas kerja. Itu saja. Dan mengenai kedekatanku, aku memintanya bersandiwara karena Romi. Romi, kenapa dengan dia? Dia nembak aku saat aku mengajukan surat cuti dulu. Geral menarik tubuh Karina ke dalam dekapannya. Ia menelan ludahnya dan mempererat pelukannya. Karina pun semakin menangis sejadi-jadinya. Maafkan aku, maafkan aku. Aku sudah membentakmu. Dan soal Cherry, sungguh aku nggak pernah tidur dengannya. Ya, aku memang menginap di apartemennya. Tapi waktu itu kami bertiga dan ada Robi juga. Siapa Robi? Musuh bebuyutanku. Geral pun menceritakan hubungannya dengan Cherry dan keberadaan Robi. Hubungan Geral dan Karina memang sudah sangat dekat meskipun keduanya belum pernah mengucapkan kata cinta. Tetapi bahasa tubuh dan hati mereka sudah lebih dari sebuah kata cinta. Geral menuntun Karina ke sofa tamu lalu memberinya minuman supaya ia kembali tenang.